Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atila Raffi Putra Wijayanto, biasa dipanggil Raffi. Saya berasal dari PMR SMK Negeri 5 Surabaya, PMR Tembak Jaya. Hari ini saya akan membawakan materi pertolongan pertama dengan subtema luka bakar. Namun, sebelum kita masuk ke penjelasan lebih rinci mengenai apa itu luka bakar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya mau tanya nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih apa itu luka bakar? Nah, luka bakar adalah sebuah cedera yang disebabkan oleh paparan suhu yang tinggi. Lalu, apa sih penyebab dari luka bakar itu? Nah, penyebab dari luka bakar itu biasa disebabkan oleh 4 hal ini. Yang pertama adalah terkena panas dengan suhu di atas 60 derajat Celcius, seperti terkena api, terkena uap air, dan juga terkena air panas. Lalu yang kedua adalah tersengat listrik, seperti tersengat listrik rumah tangga dan tersambar petir. Lalu yang ketiga adalah terkena bahan kimia, seperti terkena soda api dan juga air aki. Dan yang terakhir adalah terpapar radiasi, seperti terkena sinar ultraviolet dan bahan radioaktif lainnya. Selain itu, luka bakar dibagi menjadi 3 golongan, tergantung dari lapisan kulit yang terkena luka bakar. Antara lain adalah luka bakar derajat 1, luka bakar derajat 2, dan luka bakar derajat 3. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah luka bakar derajat 1. Luka bakar derajat 1 adalah luka bakar yang masih terjadi di atas permukaan kulit atau kulit epidermis. Dan yang kedua adalah luka bakar derajat 2. Luka bakar derajat 2 ini sama seperti luka bakar derajat 1. Hanya saja lapisan kulit yang terkena luka bakar sedikit lebih dalam sehingga menimbulkan pula atau gelembung pada kulit. Dan yang terakhir adalah luka bakar derajat 3. Nah, luka bakar derajat 3 ini adalah luka bakar yang parah karena lapisan kulit yang terkena luka bakar tidak terbatas, bahkan hingga ke rongga dalam dan organ dalam. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi penanganan luka bakar. Namun sebelum kita masuk ke materi penanganan luka bakar, saya mau tanya lagi nih sama kalian. Kalian tahu nggak sih gimana caranya menangani luka bakar itu? Nah, yang pertama adalah kita harus menggunakan yang namanya alat pelindung agar kita terhindar dari infeksi luka. Dan sekarang saya akan memanggil teman saya sebagai peraga praktek penanganan luka bakar. Silakan, Mas. Tanya kenapa, Mas? Ini nih Kak, kena panci panas sampai keluar gelembungnya nih Oh, Kak. boleh saya lihat, Kak? Boleh Kak. Waduh, ini kena luka bakar tingkat 2 nih, Mas. Boleh saya bantu? Boleh Kak. Oh, bentar ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melepas pakaian dan perhiasan yang ada pada daerah luka bakar. Apabila pakaian melekat pada daerah luka bakar, segera potong pakaian tersebut dan jangan mencoba untuk melepaskannya. Yang kedua adalah mengaliri daerah yang terkena luka bakar dengan air mengalir. Apabila terdapat bahan kimia dalam luka bakar, aliri secara terus-menerus selama 20 menit. Dan yang ketiga adalah membalut daerah yang terkena luka bakar dengan kasa pembalut. Dan yang keempat, setelah kita menangani korban yang terkena luka bakar, jangan menggunakan bahan seperti margarin, kecap, oli, odol, kopi, dan air es, karena kita tidak tahu bagaimana efeknya terhadap luka bakar dan mungkin saja dapat memperparah kondisi luka bakar tersebut. Setelah kita menangani luka bakar, segera rujuk korban ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Silakan, Mas. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, dalam penanganan luka bakar dan penentuan derajat berat luka bakar, biasa digunakan yang namanya luas permukaan luka bakar. Nah, pedoman untuk melakukan luas permukaan luka bakar ini adalah dengan menggunakan hukum 9 atau rules of 9, yaitu membagi bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Contohnya, ini untuk orang dewasa dan ini anak kecil. Ini bagian depan, lalu ini bagian belakang. Jadi, kesimpulannya, luka bakar merupakan luka yang sangat berbahaya. Selain dapat merusak kulit, juga dapat menimbulkan kecacatan pada tubuh korban. Maka dari itu diperlukan adanya pencegahan seperti tidak bermain-main dengan api. Peran kita sebagai PMR Wira adalah dengan segera menolong korban serta memberikan rasa aman serta nyaman saat kita menangani korban. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.